Nggih, matur nuwun. Pertanyaan. Oke. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah semata yang telah melimpahkan karunia yang banyak kepada kita semua, dimudahkan kita untuk tetap menjadi hamba Allah sebagai abid yang berorientasi kepada ibadah kepadanya. Semoga Allah Jalla Jalaluh memberikan kita istiqomah tetap sebagai hambanya sampai akhir hayat kita. Semoga kita diberi nikmat di akhir hidup kelak dengan husnul khatimah. Tak lupa salawat dan salam semoga tetap terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, keturunan beliau, para sahabatnya dan seluruh pengikutnya yang setia hingga tibanya hari kiamat. Ikhwatal iman, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang dirahmati Allah Jalla wa Ala. Kita akan melanjutkan pembahasan dosa-dosa besar yang ke-10 insyaallah. Al-kabiratul ashirah, dosa besar yang ke-10. Iftaru Ramadana biduni udhrin wala rukhsatin, berbuka ketika puasa Ramadan tanpa adanya udzur dan tidak ada keringanan. Jadi tidak ada alasan syar'i untuk berbuka, tapi dia berbuka, tidak puasa maksudnya. Ini merupakan dosa besar, jangan dianggap remeh. Ini dosa yang harus ditobati dengan sebenar-benarnya taubat. Kalau itu pernah dilakukan dulu dan kita belum tobat. Karena bagaimanapun dosa itu kalau belum ditobati, dia akan menjadi penghalang kita untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan amal saleh. Dan tetap Allah akan mengancam dengan siksa. Kalau tidak disiksa di dunia, disiksa di alam kubur. Kalau tidak di alam kubur, disiksa di akhirat. Dan siksa akhirat itu lebih pedih daripada siksa dunia, dan lebih pedih daripada siksa kubur. Yudha'af lahul adzabu yaumal qiyamah, kata Allah dalam surah Al-Furqan pada ayat yang ke-69. Akan dilipat gandakan siksanya kelak di hari kiamat. Wa yakhlud fihi muhana, dan dia kekal di dalam azab itu dalam kondisi terhina. Itulah dosa besar. Semua dosa besar diperlakukan seperti itu. Maka pentingnya kita memahami, mengetahui apa saja jenis dosa-dosa besar itu. Alhamdulillah Allah mudahkan, kita sudah mengkaji ada 10 macam dosa besar, mulai dari ranking paling tinggi. Nah sekarang kita yang ke-10. Tidak berpuasa Ramadan tanpa ada udzur yang bersifat syar'i.
Kemudian Imam Az-Zahabi menukil hadis tapi dhaif, lemah, tapi cukup menjadi peringatan buat kita. Beliau menyampaikan riwayat, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man aftara yawman min ramadana, barang siapa yang berbuka satu hari, tidak berpuasa di bulan Ramadan, min ghairi udhrin, tanpa ada uzur, wala rukhsatin, tanpa ada keringanan, lam yaqdiyahu siyamud dahri, maka dia tidak akan mencukupi apabila dia berpuasa selama setahun. Jadi puasa setahun itu tidak akan bisa mengcover satu hari yang dia tinggalkan. Walau somahu, sekalipun dia melakukan benar-benar puasa itu, tidak akan sanggup mengcover, walaupun setahun, hanya mengcover satu hari yang dia tinggalkan tanpa udzur, tanpa rukhsah. Kemudian diterangkan di sini, diberi catatan hadis ini dhaif, lemah. Akhrajahul Bukhari mu'allaqan bisighatit tamrid, yakni di dalam riwayat Bukhari bersifat tergantung di sini ya. Adapun dalam riwayat yang lain juga disebutkan, yakni Abu Dawud, kemudian At-Tirmidzi juga menyebutkan riwayat ini, akan tetapi disebutkan bahwa semua ini dhaif, dan beliau cantumkan Imam Al-Albani dalam yakni hadis dhaif beliau. Dalam riwayat ini ada beberapa perawi yang di situ dipermasalahkan karena hafalannya, sehingga hadisnya dianggap sebagai hadis yang lemah di sini. Ikhwatal iman, a'izzakumullah. Tapi sekalipun hadis ini dhaif ya, jangan dianggap bahwa pengertian dari hadis ini tidak bermanfaat sama sekali, sehingga jatuhlah kepada sikap meremehkan. Itu kan hadisnya dhaif, sehingga dia remehkan. Nggak apa-apa kalau saya nggak puasa, walaupun nggak ada udzur. Ini di sini disebut udhrin, udzur dan rukhsah. Kalau udzur contoh yang syar'i yaitu al-marid, yaitu sakit. Adapun rukhsah, keringanan, yaitu apabila dia safar, melakukan perjalanan. Karena kalau orang safar itu pilihannya dua. Saat dia Ramadan, boleh dia berpuasa, boleh tidak berpuasa, bebas, terserah. Kalau dia sedang safar, dia ambil keringanan, dia tidak berpuasa, masuk ke dalam rukhsah. Tapi kalau sakit, mau tidak mau harus lebih utama dia tidak puasa karena sakit. Kecuali sakit yang nggak ada kaitannya dengan puasa, ya, panu, ya. Apa hubungannya panu, ya? Kadasen kan nggak ada kan hubungannya dengan puasa, walaupun kronis kan, nah, itu nggak ada hubungannya. Sakit yang berkaitan dengan stamina fisik tubuh kita, yang berkaitan dengan puasa. Nah, ini. Kemudian waqala sallallahu alaihi wasallam, as-salawatul khamsu wal jum'atu ilal jum'ati wa ramadanu ila ramadana kaffaratul lima bainahunna majtunibatil kabair. Hadis yang diriwayatkan dalam Sahih Muslim, akhrajahu Muslim di nomor asli 233 ya, Pustaka As-Sunnah. Pustaka As-Sunnah, dicek yang bawa di situ riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. As-salawatul khamsu,
Salat yang 5 waktu, dari salat subuh ke salat zuhur, zuhur ke asar, asar ke maghrib, maghrib ke isya, isya ke subuh, begitu terusnya antara salat yang satu dengan salat yang lain. Wal jumu'atu ilal jumu'ati, antara waktu Jumat dan Jumat berikutnya. Jumat kemarin kita sudah lakukan ibadah Jumat, Jumat hari ini kita lakukan antara satu Jumat dengan Jumat yang lain. Demikian pula wa ramadhanu ila ramadhana, antara bulan Ramadan yang satu dengan bulan Ramadan yang lain. Apa maksudnya? Kafaratul lima bainahumna, adalah masa waktu penghapusan dosa di antara keduanya. Jadi kalau sholat duhur, nanti sholat asar, dosa antara duhur dan asar dihapus. Nanti sholat maghrib, dosa antara asar sampai maghrib dihapus. Demikian pula seterusnya. Jadi orang itu tiap hari dihapus dosanya kalau dia melaksanakan 5 waktu secara rutin, tidak terputus. Jumat yang satu dengan Jumat yang lain. Jumat kemarin sampai Jumat hari ini tadi, dosa di antara kedua Jumat itu diampuni. Saat kapan? Saat Jumat yang terakhir, ya. Yang sekarang ini berarti mengampuni dosa Jumat yang lalu sampai sekarang. Nah, harapan kita nanti setelah berjalan 5 hari kita berjumpa dengan Jumat. Kalau nggak berjumpa dengan Jumat, 5 dino mati. Iki sing soro 5 dino iki wis apa wae sing dilakoni. Gak nutut Jumat. Yang enak itu habis sholat Jumat temen tak jaluk nonggo. Hah? Berarti kan wis diresiki ya. Nah, harian sudah diresiki ya. Terus pekanan dibersihkan hari Jumat. Kalau perlu tahunan juga Jumat Ramadan. Ya kan? Tapi Ramadannya akhir. Jumat akhir Ramadan karena sudah menjelang hari raya. Dosanya banyak sudah diampuni. Ya apa? Deal ta? Ini pembersihan, namanya kafarat. Kafarat itu penghapus dosa. Kafaratul lima bainahunna, tapi ada syaratnya. Kata Nabi, majtunibatil kabair, selama dia tidak melakukan dosa besar. Berarti ini menunjukkan yang dihapus itu bukan dosa besar. Yang dimaksud di sini dihapus dosanya, dosa apa? Dosa kecil. Dosa kecil itu secara otomatis akan dihapus. Antara sholat 5 waktu, antara Jumat dengan Jumat, antara Ramadan dengan Ramadan. Seluruh dosa kecil walaupun tanpa meminta ampun, otomatis akan dihapus. Dengan syarat tadi itu, selama tidak melakukan dosa besar, selama tidak syirik, selama tidak melakukan zina, selama tidak minum khamr, selama tidak berjudi, selama tidak sumpah palsu, selama tidak dusta, berbohong. Aja dianggap dosa cilik bohong iki, dosa gede. Jadi dosa-dosa besar ini dihindari. Nah, dosa-dosa kecil otomatis dihapus. Contoh dosa yang dihapus, dosa kecil, dosanya mata apa? Ngelirik sapa? Bojone dhewe ya halal. Ngelirik bojone tangga, ya. Melihat auratnya yang tidak halal bagi kita, itu otomatis dihapus. Itu dosa kecil. Dan itu zina. Kalau zina yang sebenarnya itu dosa besar. Kalau zina yang dilakukan oleh mata itu zina kecil. Itu bahkan muqaddimah zina, sebelum zina yang sebenarnya awalnya dari mata. Makanya kita diperintah ghaddul basar, yaitu menundukkan pandangan, wa ahsanul lil farj, dan membersihkan kemaluan, karena keduanya berkaitan. Dari mata turun ke hati, turun ke situ. Keliru kamu. Karena Allah menyebut dalam surah An-Nur itu apa? Yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Faraj,
Dari mata turun ke faraj. Sebelum sampai ke sana dipotong di tengah jalan. Itulah hati, letaknya iman dan takwa. Hati. Ikhwatal iman, aizakumullah. Ini syaratnya. Yakni apa? Selama tidak melakukan dosa besar. Dan yang dihapus itu hanya dosa kecil. Bagaimana dengan dosa besarnya? Dosa besarnya harus ditobati dulu dengan taubatan nasuha. Kalau dosa besar harus tobat yang benar. Baik. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, buniyal islamu ala khamsin. Islam dibangun atas 5 perkara. Ada 5 unsur yang membangun bangunan Islam. Islam diibaratkan sebuah bangunan. Apa saja? Syahadati alla ilaha illallah, kesaksian tidak ada ilah sesembahan yang hak kecuali Allah. Wa anna Muhammadar Rasulullah, dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Ini yang pertama. 2 kalimat syahadat ini ibarat bangunan, dia adalah pondasi, fondamen. Maka itulah analogi yang bisa kita ambil dari ketika manusia itu membangun sebuah bangunan, pasti dia akan membangun terlebih dahulu pondasinya. Dan pondasi bangunan Islam adalah syahadatain, 2 kalimat syahadah. Yang kedua, wa iqamis salat, menegakkan salat. Setelah dibangun pondasi, dibangun apa? Tiang-tiang pancang, pilar-pilar, kolom-kolom yang dibangun itu. Makanya salat itu kata Nabi, as-salatu imaduddin. Ada hadis yang dhaif yang berbunyi as-salatu imaduddin, salat itu adalah tiang agama. Wa in aqamaha faqad aqamaddin, apabila dia tegakkan salat dia tegakkan agamanya. Wa man tarakaha faqad hadamaddin, barang siapa yang meninggalkannya berarti dia telah merobohkan bangunan salat, bangunan rumah imannya, bangunan salatnya, bangunan Islamnya. Berarti dia merobohkan rumahnya. Tapi ini hadis dhaif. Yang benar ada dalam hadis At-Tirmidzi, ana lupa nomornya. Ada di dalam kitab Arba'in An-Nawawi dari riwayat sahabat Mu'adz bin Jabal, ketika Nabi mengatakan, hal adulluka, maukah kau kutunjukkan, yakni bi ra'sil islami wa amuduhu wa dhirwati sanami, tentang pangkal Islam, tiangnya dan puncaknya. Nabi pernah menyampaikan hal itu kepada sahabat Mu'adz bin Jabal. Dijawab oleh Mu'adz, bala, tentu wahai Rasul. Kemudian Nabi mengatakan, Ra'sul amri al-islamu, pangkal segala sesuatu, pangkal segala urusan dalam kehidupan ini adalah al-Islam. Artinya segala macam tetek bengek kehidupan dunia, kalau tidak berbicara tentang Islam, kalau tidak bermuara kepada Islam, kalau tidak dalam rangka meninggikan Islam, menjayakan Islam, itu perkara remeh temeh. Sekalipun orang habiskan duit miliaran, triliunan, tapi kalau itu bukan berkaitan dengan Islam, kecil. Kau habiskan duit untuk apa? Tapi walaupun yang kau habiskan, walaupun hanya segelas botol aqua ini, tapi untuk kepentingan Islam, ini perkara besar. Ini perkara besar ini, walaupun sedotan. Kalau ini dipakai untuk kepentingan Islam, ini perkara besar. Karena Nabi mengatakan, Ra'sul amri al-Islam, pangkal segala sesuatu, pokok segala sesuatu itu adalah Islam. Wa amuduhu as-salatu, tiangnya adalah salat. Kalau kita sudah bicara tentang Islam, yang paling utama apa? Salat. Nggak ada amal yang paling utama dalam Islam melainkan salat. Setelah kita masuk ke dalam yakni pembahasan tentang Islam, makanya salat ini merupakan syariat yang terakhir hilang, terakhir musnah.
Adapun yang pertama kali kata Nabi apa? Amanah. Itu yang pertama kali hilang. Dan nanti yang paling akhir adalah as-shalah, yaitu sholat. Sekalipun banyak orang masih sholat, sekalipun sholat yang nggak khusyuk, tapi masih banyak orang sholat. Masih adzan dikumandangkan, masih ada sholat berjamaah. Terus sampai hari kiamat nanti. Bahkan menjelang kehancuran alam ini. Kecuali setelah dihancurkannya Ka'bah, diwafatkannya seluruh umat Islam, maka sudah tidak ada lagi orang sholat. Berarti selesailah sudah kehidupan. Tiangnya adalah sholat. Wa dzirwatus sanamihi, kata Nabi, puncaknya apa? Al jihad, jihad fi sabilillah. Makanya kalau jihad tidak ada landasan pokoknya, tidak ada tiangnya, maka semua itu bohong. Ono wong jihad tapi gak sholat. Ono arep nang ndi jihad. On durung sembahyang, sing penting jihad. Mati syahid, gak syahid, sangit. Salat itu jangan ditinggal, itu pokok itu. Sampai pada waktu jihad pun kita diperintah salat. Salatnya bagaimana? Berjamaah. Ketika kita perang, itu salat berjamaah tetap ditegakkan. Makanya ada salat khauf, salat ketika takut. Gantian salatnya, tetap rapat berjamaah. Itu perang loh, padahal yang dihadapi musuh, taruhannya mati di depan kita, itu musuh, peluru itu. Kalau sekarang, kalau dulu pedang, tombak, panah, ya kan? Sampai ada tata cara salat khauf dalam keadaan perang, tidak sampai ditinggalkan berjamaah itu. Ikhwatal iman, ini karena pentingnya tiang ini. Kemudian wa itaiz zakati, yakni menunaikan zakat, karena perintah antara zakat dan sholat ini selalu digandeng dari zaman ke zaman. Syariat ini tidak akan pernah lepas, selalu dikaitkan satu dengan yang lain. Aqimus shalah wa atuz zakah, ya kan? Selalu itu dikaitkan, karena memang ini syariat dari zaman ke zaman, dari nabi-nabi terdahulu. Selama mereka mengikuti ajaran tauhid, agama para nabi, pasti mereka diperintah sholat dan menunaikan zakat. Yang satu ada kaitannya dengan hablum minallah, yaitu ibadah mahdha as-shalah. Yang satu di samping ibadah kepada Allah, dan porsi yang lebih besar adalah ibadah muamalah, yaitu memberikan harta sebagian yang Allah berikan kepada kita, diberikan kepada orang yang berhak menerimanya. Terutama yang wajib di sini yaitu az-zakah. Adapun yang sunnah sedekah. Baik. Kemudian wasaumi ramadhana, dan puasa Ramadan. Kalau rumah tadi pondasi syahadat, tiangnya adalah salat, maka puasa itu ibarat sebagai dinding. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Muslim kalau tidak salah, itu nomor berapa itu? 1119, kalau enggak 1120. Coba dicek di KBC 1119 atau 1120. Nabi pernah mengatakan, Allah berfirman, ini hadis qudsi, kullu amali bani adamalah, setiap amal anak cucu Adam itu akan kembali kepadanya, illa siyam, kecuali puasa. Fa innahu li, karena puasa itu untukku. Wa ana ajzibi, dan aku yang akan membalas pahalanya. Ketemu berapa? 1100 berapa? 1119 atau 1120 atau 1118? Setiap amal anak Adam akan kembali kepadanya kecuali puasa. 18, silakan baca. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah SAW bersabda, setiap amal anak Adam dilipat gandakan pahalanya. Satu macam kebaikan diberi pahala 10 sampai 700 kali. Bukan itu berarti. Setiap amal anak cucu Adam akan kembali kepadanya kecuali puasa, akan teruntuk baginya
kecuali puasa. 17. Ya, silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah SAW bersabda, Allah Azza wa Jalla berfirman, Ya. setiap amal anak Adam teruntuk baginya kecuali puasa. Puasa itu adalah untukku dan aku akan memberinya pahala. Ya, baik. Kemudian apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berikutnya? Puasa itu ialah perisai. Nah, itu dia. As-siyamu junnah. Junnah itu perisai. Perisai itu adalah dinding penghalang. Ibarat rumah berarti apanya berarti? Temboknya. Setelah dibangun sholat, pilar, ada dindingnya. Makanya Nabi mengatakan as-siyamu junnah. Puasa itu perisai. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, junnatun fil akhirah, junnatun minan nar. Perisai di akhirat, yaitu puasanya itu sebagai perisai dari api neraka. Wa junnatun fid dunya, dan perisai di dunia ini junnatun minal ma'asi, yaitu perisai dari perbuatan maksiat. Jadi orang yang berpuasa itu dihindarkan dari berbuat maksiat. Poso-poso, numpak sepeda motor, ono wong sepeda motoran rok mini. Dilihat apa? Dipalingkan. Halo? Dipalingkan sementara karena apa? Puasa rek jane eman rek, tapi poso ya. Ya. Jadi terhindar dia dari maksiat. Paling tidak tertunda kemaksiatannya itu. Punya temen hobi koleksi video porno. Rek, apa aku duwe koleksi anyar? Engko ae. Saiki sik asar poso. Engko ae berarti setelah apa? Setelah buka. Sebelum dia buka meninggal dunia. Selamat enggak? Selamat enggak dia? Selamat, enggak jadi. Coba nanti dikasih kesempatan atau besoknya meninggal, malam itu jadi melakukannya. Lihat ya film yang diharamkan. Karena merasa sudah berbuka. Makanya puasa itu sebagai perisai. Nah, itu kaitannya dengan Ramadan. Ramadan itu perisainya sebulan penuh. Artinya apa? Orang siang dan malamnya menghindari gitu loh. Beda dengan puasa yang bukan Ramadan. Puasa sunnah, begitu malam sudah bebas. Tapi kalau orang dia berada di puasa Ramadan, siang dan malam dia berusaha memelihara Ramadannya. Karena dia berharap yang lebih besar dari puasa itu apa? Malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar tidak akan bisa dijumpai, didapati kalau track record selama awal, pertengahan dan akhir Ramadan kita ini di malam hari. Namanya Lailatul Qadar itu di malam hari. Kalau track recordnya jelek, gak akan dapat Lailatul Qadar. Orang yang hanya mencari malam 27 gak akan dapat. Sementara malam 25-nya, malam 17-nya, malam 11-nya, ya, sik lerek, sik tetep ae nanggone warkop, ngrungokno dangdut, tidak baca Al-Qur'an. Jadi dilihat track record seluruhnya. Itu khusus kalau Ramadan. Maka siangnya berpuasa, malamnya dianjurkan kita memperbanyak qiyamul Ramadan, membaca Al-Qur'an. Ya. Jadi puasa itu perisai paling tidak. Seandainya itu puasa sunnah, maka dia menghindari dirinya dari berbuat maksiat mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Minimal itu. Tercegah dirinya. Syukur-syukur kalau dia bisa lanjut sampai malam. Ikhwatal iman, aizakumullah. Jadi puasa itu adalah perisai, dinding. Ibarat rumah itu dinding-dindingnya kokoh. Ya tergantung tingkat level puasanya. Makanya dindingnya ada yang botol, ada yang kalsi apa? Bataringan, apa jenenge, cok nyebut merek ya kan. Botol, kadang ada yang batu ya. Ada yang gedek ya. Nah, itu tergantung ibaratnya kualitas puasanya. Rumah gedek masih ada kan? Iya, kena angin mumbul ya. Beda dengan benteng yang kokoh, yang tebal, yang terbuat dari batu, yang amat kuat atau baja dan seterusnya. Baik, kembali kepada hadis tadi, habiskan. Apa kata Nabi?
apabila kamu puasa, janganlah kamu rusak puasa itu dengan senggama. Ya, itu batal puasanya. Kemudian, dan jangan menghina orang. Itu akan rusak pahalanya. Ada yang membatalkan ibadah puasanya, ada yang membatalkan pahala puasanya. Sekalipun puasanya tidak batal, tapi pahalanya berkurang. Kemudian, apabila kamu yang dihina atau dipukul orang, maka katakanlah aku puasa. Iya, itu adab etika. Kalau kita diganggu orang, katakan ana shaim, aku puasa. Titik. Ojo dilut terus no. Ana puasa, enteno nongko bengi. Ya, jangan. Nggak ada terusannya. Kemudian, demi Allah yang jiwa Muhammad berada di tangannya, sesungguhnya bau mulut orang puasa lebih harum di sisi Allah pada hari kiamat kelak daripada bau kasturi. Iya, faluhumu famis shaim, bau mulut orang yang berpuasa, atyabu indallah, lebih baik di sisi Allah yaumal qiyamah, nanti di sisi Allah di hari kiamat, min rihil misk, daripada bau minyak kesturi. Itu nanti kapan? Di akhirat. Kalau di dunia tetap apa? Ya tetap badek rek. Jangan salah paham dengan hadis ini. Ya aku ingin ngrungono hadis jare ambune wong poso iku lebih baik dari minyak kesturi. Iya ta? Rinio cobaan. Jangan salah paham terhadap hadis. Nanti di hari kiamat maksudnya. Kalau sekarang enggak. Ada dua kegembiraan bagi orang yang berpuasa. Apa kata Nabi? Dan bagi orang puasa ada dua kegembiraan. Apabila dia berbuka, dia gembira dengan bukanya. Farhatun indal fitri, ya. Farhatun indal iftar. Yani gembira ketika berbuka puasa. Tidak ada yang tidak gembira, siapapun dia ketika berbuka puasa. Mau besar, mau kecil, mau tua, mau muda, laki, perempuan, semua sama, senang apabila berbuka. Dan itulah kegembiraan yang Allah tancapkan pada hati orang yang berpuasa. Selain dari orang yang berpuasa nggak akan dapat itu. Dan kegembiraan yang kedua kata Nabi, kapan itu? Dan apabila dia menemui Rabbnya ketika meninggal, dia gembira dengan puasa. Farhatun inda liqa'i rabbih, kegembiraan ketika bertemu dengan Allah, melihat wajah Allah tabaraka wa ta'ala. Wal hajjul bait, dan juga yang kelima, haji bagi yang mampu. Bu, kalau rumah ini, kalau haji itu diibaratkan apa? Pondasi ada, tiang udah ada, dinding ada. Zakat itu pembersih. Ibarat pembersih itu jendela, ventilasi, ya, sirkulasi udara sehingga bersih. Nah, yang belum apa ini? Genteng. Apa namanya? Atap. Karena haji ini merupakan puncak ibadah. Dan haji itu adalah jihad. Haji itu jihad, lebih khusus bagi wanita. Ya, jihadnya wanita adalah haji dan umrah. Tadi dikatakan Nabi, jihad itu apa? Puncak. Wa dzirwatu sanamihi al jihad, dan puncak dari Islam itu adalah jihad. Dan salah satu di antara bentuk jihad itu adalah yang paling utama, yaitu al hajju wal umrah, haji dan umrah. Baik. Kemudian berikutnya hadis waqala Hamad bin Zaid an Umar bin al-Malik an-Nukri, dari Hamad bin Zaid dari Amru bin Malik an-Nukri an Abil Jauza dari Abul Jauza an Ibni Abbasin radhiyallahu ta'ala anhuma qal, dari Ibnu Abbas semoga Allah meridhoinya, ia berkata, ural islamu wa qawaidid din thalathatun, simpul-simpul Islam dan kaidah-kaidah agama ada 3 perkara. Syahadatu an la ilaha illallah, yaitu kesaksian bahwa tidak ada ilah kecuali Allah. Wassalatu, salat. Wasaumu ramadana, dan puasa Ramadan. Faman taraka wahidatan minhunna fahuwa kafirun, maka barang siapa meninggalkan salah satu di antara ketiganya, maka dia kafir. Wa tajidhu katsirul mal wa lam yahujju wa lam yazukku wa la yakhillu dami, maka dia akan menjumpai sebagian dari hartanya
yang tidak dimanfaatkan untuk haji, tidak untuk membersihkannya, maka tetap tidak halal darah baginya. Artinya, seandainya banyak manusia kalian jumpai yang memiliki harta tetapi dia tidak berhaji, tetapi dia tidak melaksanakan ibadah tersebut, termasuk juga membersihkan hartanya itu dengan menginfakkan di jalan Allah, maka hal itu tidak sampai menghalalkan darahnya. Makanya tidak ada orang diperangi karena dia tidak haji, tapi yang diperangi itu karena tidak sholat, karena tidak zakat, ya. Termasuk di sini disebutkan, ya ini meninggalkan puasa Ramadan. Akan tetapi Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, hadis ini dhaif. Akhrajahu Abul Ya'la di dalam musnadnya nomor 2349. Hadisnya dhaif karena dua sebab. Di situ diterangkan tentang yakni Ma'mul bin Ismail sayyi'ul hifdzi, di mana dia memiliki hafalan yang buruk. Ini sebab kenapa hadis ini dikatakan sebagai hadis yang dhaif. Dan Imam Al-Albani memasukkan hadis tersebut di dalam as-silsilatu hadis ad-dhaifah wal mawdu'ah, yakni pada nomor 94. Wallahu a'lam. Hadis berikutnya yakni dari riwayat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yada' qaulaz zur wal 'amalu bihi wal jahlu fala hajata lillahi bi ayyada'at ta'amu wasyarabu." Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan melakukan kedustaan, karena kedustaan bukan hanya perkataan tapi juga ada perbuatan, ya, yang dusta, wal jahlu, atau melakukan perbuatan kebodohan, kejahilan, fala hajata lillah, maka Allah sama sekali tidak akan membutuhkan bi ayyada'at ta'amu wasyarab, di mana dia meninggalkan makanannya dan meninggalkan minumannya. Yaitu Allah nggak butuh puasanya, dia tinggalkan makannya, dia tinggalkan minumnya, sementara dia niat berpuasa. Allah tidak akan menilai itu semua. Kenapa? Karena dia tidak meninggalkan tiga perkara: perkataan dusta, perbuatan dusta, dan perbuatan bodoh. Ikhwatal iman, ini termasuk hadis sahih, diriwayatkan akhrajahul Bukhari. Imam Al-Bukhari mengeluarkan hadis ini dalam dua nomor 1903 dan 2057. Ada juga dalam kitab Sunan Abu Dawud nomor 2362 dan Sunan At-Tirmidzi nomor 707. Hadis berikutnya yang terakhir dalam kitab ini, wa anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, raghima an fimri'in, celaka bagi seseorang, adraka syahra ramadhana, yang berjumpa dengan bulan Ramadan, falam yughfarulah, sementara dia keluar dari Ramadan dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Jalla wa'ala. Apa kaitannya Ramadan dengan ampunan dan ibadah puasa? Ini menunjukkan bahwa celaka bagi orang yang tidak memanfaatkan bulan Ramadan itu untuk berpuasa, sementara di dalam puasa itu Allah mengampuni dosa-dosanya. Berarti orang yang berjumpa Ramadan ada kesempatan untuk menghapus dosanya. Dengan cara apa? Mengisi Ramadan dengan puasa wajib, yaitu puasa Ramadan. Bapak Ibu, dulu puasa Ramadan itu nggak ada kecuali setelah Allah turunkan surat Al-Baqarah. Coba dibuka surah yang kedua ayat 183. Allah Jalla Jalaluhu berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum
kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Apa kata Allah? Surah Al-Baqarah 183. Apa katanya? Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ayat ini diturunkan oleh Allah Jalla wa'ala setelah Nabi hijrah ke Madinah. Biasanya ayat-ayat yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu itu adalah ayat-ayat madaniyah, ayat yang diturunkan setelah Nabi hijrah ke Madinah. Nah, biasanya isinya yaitu perkara-perkara ahkam, perkara-perkara hukum, baik itu perintah atau larangan. Kalau ini apa? Larangan apa perintah? Perintah. Dan perintah di sini hukumnya wajib. Ayat ini diturunkan tahun kedua hijrah, bertepatan dengan peristiwa perang Badar Kubro. Perang pertama terjadi di bulan Ramadan. Bayangkan, padahal sebelumnya belum pernah terjadi. Ini perang besar melawan kafir Quraisy yang berjumlah 1000 orang, sementara kaum muslimin cuma 313 orang. Akhirnya Allah Jalla wa'ala memenangkan kaum muslimin dengan memberi bala bantuan tentara yang tidak terlihat, yaitu malaikat. Nah, peristiwa ini merupakan peristiwa besar yang membuat kaum muslimin bersemangat dan mengecilkan dan menghancurkan yakni mentalitas orang-orang kafir Quraisy. Ini berkah dari yakni Ramadan. Saat itulah para sahabat diperintah untuk berpuasa selama sebulan penuh dengan kalimat kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian berpuasa, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan atas umat sebelum kalian. Ternyata umat-umat sebelum kita juga diwajibkan puasa, tapi puasanya tidak seperti ini. Bagaimana puasa mereka? Cukup bagi mereka puasa 3 hari dalam setiap bulan. Dan puasa 3 hari dalam setiap bulan ini dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW sebelum perintah wajib puasa ini. Selama beliau di Mekah, dan beliau melakukannya, dan nabi-nabi sebelumnya melakukannya. Sejak kapan syariat itu ditetapkan? Sejak Rasul yang pertama. Siapa? Nuh alaihi salatu wassalam. Pertama kali puasa wajib diperintahkan kepada Rasul pertama, yaitu Nuh alaihi salatu wassalam. Bagaimana puasanya? Setiap hari, setiap bulan 3 hari. Kalau di total berapa selama setahun? 3 kali 12 berapa? 36. Sama dengan kita. Kok sama? Padahal kita 30 hari ditambah 6 hari di bulan Syawal. Makanya Nabi mengatakan, man shoma ramadhana, siapa yang berpuasa Ramadan, fa'atba'uhu, lantas dia diikuti, lantas dia ikuti puasa Ramadannya itu, syitta min Syawal, dengan puasa 6 hari di bulan Syawal. Boleh selang-seling, boleh langsung berturut-turut, pokoknya sitta 6 hari min Syawal, di bulan Syawal, kana lahu kasaumid dahri, maka sungguh baginya seperti puasa 1 tahun. Saumud dahr. Jadi ternyata kalau dihitung-hitung sama. Nah, begitu puasa Ramadan ini diwajibkan, 3 hari setiap bulan itu turun derajatnya, bukan wajib tapi menjadi sunnah. Makanya kita disunnahkan pula kalau kita mampu puasa sunnah 3 hari dalam setiap bulan. Kalau 3 hari ditempatkan di tengah bulan, 13, 14, 15, maka disebut dengan puasa ayyamul bid, hari-hari putih. Kalau tidak, pokoknya 3 hari dalam setiap bulan. Mau melompat, ya kan? Mau sepekan 1 kali, ya kan? Silakan. Nyari selahnya, nggak masalah. Pokoknya sebulan 3 kali. Delok nek ono traktiran, nah poso. Ya, nek ono traktiran masih mau wis sahur, ketokane enak iki rek. Boleh nggak buka? Boleh, nggak masalah, ya kan? Wong puasa sunnah, ya kan? Tapi akhirnya bendino traktiran, gak poso kon.
Ikhwatal iman, a'izzakumullah. Jadi ini puasa orang-orang dulu itu seperti itu. Dan satu lagi yang membedakan puasa kita dengan puasanya orang dulu, apa? Mereka nggak ada sahurnya, Pak. 3 hari berturut-turut tapi nggak ada sahur. Gimana kalau seperti itu? Adanya cuman buka. Habis buka ini tadi ya, batasnya maghrib buka sampai isya. Masuk waktu isya ini harus puasa lagi sampai besok maghrib lagi. Berarti hampir berapa jam? Nggak ada sahurnya. Makanya Nabi bersabda, buka Muslim 1060 kalau nggak 61 KBC 1060 atau 61. Bukan 50 atau 51. 1050 atau 51. Kata Nabi, pembeda antara puasa kita dengan puasa ahlul kitab adalah makan apa? Makan sahur. Mereka nggak ada makan sahurnya. Makanya disyukuri makan sahur itu, jangan disia-siakan. Coba ketemu berapa? 1051 atau 61 atau 60? Pokoknya antara 59, 60, 1060. Ya, silakan. Dari Amr bin As radhiyallahu katanya Rasulullah SAW bersabda. Apa sabda beliau? Perbedaan puasa kita dengan puasa ahli kita ialah makan sahur. Iya, al-faslu baina siyamina wa siyami ahlil kitab. Perbedaan, pasal yang membedakan antara puasa kita dengan puasanya ahlul kitab, Yahudi dan Nasara, akalatas sahur, yaitu makan sahur. Jadi makan sahur ketika hendak berpuasa itu cuma ada di umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ini enak, ada buka waktu maghrib, ada sahur sampai apa? Datangnya waktu fajar. Jadi lama nggak? Lama. Sehingga turunlah ayat apa itu? Dihalalkan di malam bulan Ramadan kau mengumpuli istri-istrimu. Karena antara buka dan sahur ini panjang. Kalau mereka sedilu, bisa gak buka mangan, buka iku. Ya, karena waktunya pendek. Dan itu terjadi di zaman awal-awal Islam. Karena belum apa? Belum ditetapkan bagaimana adanya waktu sahur itu. Sehingga Allah turunkan surah Al-Baqarah ayat 187. Uhilla lakum lailatas siyami rafathu ila nisaikum. Masuk. Ya, adzan dulu silakan. تفضل.
Baik, Allah memberikan keutamaan bagi umat Islam dengan adanya bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya kita diperintahkan untuk mengerjakan puasa di siang harinya, dan itu hukumnya wajib, dan disunahkan di malam harinya kita mengerjakan qiyamu Ramadan. Dan itulah keutamaan umat Rasul sallallahu alaihi wasallam, di mana Allah memberikan percepatan kuantum agar kita bisa mengejar ketertinggalan kita dengan umat-umat terdahulu dengan memberikan malam berkah yang bernama Lailatul Qadar, sehingga sekali dia beribadah pada saat itu sama seperti beribadah selama 1000 bulan atau 83 tahun 4 bulan. Jadi ini keutamaan umat Rasul SAW, karena kita ini usianya pendek-pendek ya, makanya diberikan oleh Allah kesempatan untuk mengejar amal kita dengan yakni hadirnya Lailatul Qadar. Dan Lailatul Qadar tidak ada kecuali dengan apa? Di bulan apa? Ramadan. Karena hakikat Lailatul Qadar adalah turunnya seluruh kitab-kitab ilahiyah. Dan setelah wahyu itu terputus akan tetap turun apa? Yaitu malam catatan takdir, rincian dari Lauhul Mahfuz. Setiap tahun itu diturunkan pada saat malam Lailatul Qadar, tentang rizki, tentang ajal, segala kejadian untuk selama 1 tahun, dari Lailatul Qadar ke Lailatul Qadar berikutnya. Dan Lailatul Qadar yang kita cari, malam yang penuh berkah itu, adanya hanya di bulan Ramadan. Itu pun dimampatkan, dikhususkan, yakni pada 10 malam yang terakhir. Itu pun dikatakan oleh Nabi lebih spesifik, yaitu di malam-malam ganjil. Bahkan sampai ada yang menetapkan bahwa Lailatul Qadar itu sangat mungkin terjadi di malam ke-27, dan tidak akan mendapatkan Lailatul Qadar kecuali orang yang beriktikaf. Karena Lailatul Qadar itu tidak terjadi di siang hari. Namanya apa? Namanya Lailah. Lailah apa? Malam. Lailatul Qadar, malam kemuliaan, malam penuh berkah. Hanya ada malam hari. Tapi kita diperintah untuk apa? Iktikaf. Dan tidak ada iktikaf kecuali apa? Bagi mereka yang berpuasa. Kalau siang nggak puasa, berarti nggak ada iktikaf bagi orang tersebut di malam hari. Bapak patut curigai. Kon bengi lapo nang masjid kon iktikaf. Mau awan kon rokokan, gak poso. Kalau siangnya nggak puasa, malam di masjid ngakunya iktikaf, bohong. Jangan-jangan gambar masjid itu. Ya, engko meneh ana sing ilang. Jadi nggak ada iktikaf kecuali bagi orang yang berpuasa. Oleh karena itu, kalau kita kaitkan ternyata ampunan dengan puasa, yang dimaksud puasa di sini adalah puasa Ramadan, sangat relevan banget. Makanya Nabi mengatakan dalam hadis tersebut, man adraka Ramadan, siapa yang berjumpa dengan Ramadan, di situ dia bisa berpuasa, mencari ampunan dengan Lailatul Qadar, tapi dia keluar dari Ramadan, lam yughfarulah, dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah. Kata Nabi, raghima anfu rajulin, celaka orang itu. Artinya apa? Raghima anfu rajulin, kalau bahasa letterleknya, nyungsep ke tanah. Jadi mulutnya, mukanya nyungsep ke tanah, itu makna raghima anfu rajulin, nyonyor kon, itu maksudnya. Ya, kalau bahasa Surabaya nyonyor ya kan, nyungsep ya, jelungup gitu. Jadi ini artinya apa? Celaka dunia dan akhirat. Ya, baik. Itu hadis yang terakhir dalam kitab ini, dan ini pentingnya puasa Ramadan. Fa insyaallah kalau kita berjumpa dengan Ramadan, jangan kita sekali-kali
melalaikan untuk mengisi ibadah di malam dan di siang harinya. Siang dengan siam, malam dengan qiyam. Semoga kita nanti bertemu. Itu kan harapan kita kan. Seato, pirang wulan sehat. Hah? Ini Rajab ya? Belum. Rabiul Awal akhir. Masih belum. Kurang berapa? 2 atau 3? 5 bulan. Suwe ya. Muga-muga umur dawa rek. Ya kan. Wis aja ati ana corona. Ya kan? Mudah-mudahan kita tetap bisa ibadah dan seperti biasanya. Baik, saya pikir cukup sampai di sini. Silakan kalau ada pertanyaan. Nggih, silakan. Ini juga tadi ada pertanyaan yang udah masuk. Silakan dulu, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik. Niat berbuka di bulan Ramadan karena safar. Iya. Iya. Kalau kita memang sudah niat berazam untuk melakukan perjalanan jauh, menurut uruf perkara jarak itu terjadi khilaf di kalangan para ulama. Demikian pula waktu. Safar yang boleh bisa menjamak sholat, ya, juga bisa dipakai dalam urusan safar yang bisa mengqadha puasa. Walaupun dekat waktunya. Misalnya ke Jakarta cuman naik pesawat berapa jam ya? Saat di bandaranya 5 jam lah, nggak sampai sehari semalam. Dan kita berada di sana ruang ber-AC. Tapi diperbolehkan karena menurut uruf itu sudah termasuk safar luar kota. Maka boleh mengqadha puasa di hari yang lain. Bagaimana teknis yang ditanyakan tadi? Berbukanya di waktu di perjalanan atau di rumah? Dua-duanya boleh. Artinya begini, kalau kita sudah niat berazam mau safar, kita niat di rumah memang tidak puasa karena kita pasti berangkat karena tiket udah ada dan kita melakukan persiapan, nggak apa-apa di rumah, ya itu. Atau yang kedua, kita niat puasa. Kita niatnya puasa gitu loh. Paling deket kan, nggak lama gitu. Saya kuat juga dan lagian sahur saya ini berkualitas. Misalnya daging 1 kilo misalnya, susu habis itu saya masih kuat misalnya, ya kan? Ternyata di tengah perjalanan AC-nya mati, kepanasan, entek dagingnya. Ya kan? Lemes. Ya kan? Ngelak. Ternyata dia berbuka di tengah perjalanan. Juga boleh, nggak apa-apa. Diniatkan di awal berbuka, tidak diniatkan untuk itu, tapi di perjalanan buka terserah. Itu nggak masalah. Saya tak berangkat puasa dulu. Tapi nanti seandainya di perjalanan saya nggak kuat, tak batal. Itu juga boleh, nggak masalah. Ya. Ya, kalau itu berbeda urusannya kan. Untuk masalah sholat jamak qashar ya, itu lebih diringankan lagi. Kalau memang sudah termasuk uruf luar kota, itu sudah boleh mengqashar sholat, qashar ya. Adapun jamak nggak ada kaitannya dengan safar. Kita di rumah pun boleh menjamak sholat karena hujan, karena banjir, karena angin, karena dingin, karena sakit. Boleh menjamak. Menjamak itu mengumpulkan ya, 2 sholat waktu, 2 sholat fardu 5 waktu. Contoh zuhur dan asar, maghrib dan isya, kecuali subuh. Itu tanpa safar pun boleh. Adapun untuk qashar ringkas yang 4 jadi berapa? 2. Itu hanya ketika safar. Jangan sampai kita mengqashar sholat di rumah, ya. Nggak boleh ya. Tapi kalau menjamak dimanapun boleh. Mau jamak di perjalanan, menjamak sholat di rumah, di kantor, di pasar, boleh. Kenapa? Jamak itu kaitannya dengan keluangan waktu, sempit dan longgarnya waktu. Ya kan? Adapun qashar itu kaitannya dengan perjalanan. Ada kalanya dalam perjalanan kita ini nggak sempit waktunya, sehingga kita nggak menjamak. Nggak apa-apa, cuman qashar aja. Karena nggak ada kesibukan gitu loh. Contoh ketika kita mabit di Mina, ketika kita tarwiyah, ya kan? Di sana kita melaksanakan apa?
Sholat qasar saja, karena kita nggak ada kesibukan, karena kita bermunajat, duduk berzikir, membaca Al-Quran, mendengarkan nasihat dari para ulama, nggak ada kesibukan. Makanya sholatnya kita tetap mengikuti jamaah reguler, cuman dengan cara apa? Qasar, karena kita sedang safar, tapi keluangan waktu kita bebas, nggak ada kesibukan. Baik, ini pertanyaan yang sudah disampaikan tadi. Satu, Al-Quran mengajarkan bahwa sungguh beruntung orang yang disucikan jiwanya. Ya, surah Asy-Syam ayat 9. Ya, bunyinya kalau tidak salah, qad aflaha man zakkaha. Ada qad aflaha man tazakka juga bisa. Ini berarti diri manusia itu memiliki kekuatan dahsyat yang tersimpan di dalam jiwanya. Kekuatan jiwa itu ditampakkan lewat kekuatan otak, seperti penciptaan HP, komputer, pesawat, ruang angkasa, dan teknologi canggih lainnya. Pertanyaannya, menurut Al-Quran, Quran surat 3, coba dibuka surat Ali Imran 190-191, definisi orang yang berakal itu ulil albab, masjid iki ketokane wong masjid iki sing takok iki. Ana ulul albab ya kan. Orang yang berakal atau ulul albab adalah perpaduan antara zikrullah dan tafakkur, atau antara berpikir dan merasa. Pertanyaan, zikir dan tafakkur yang bagaimana? Yang banyak orang Islam menjadi berakal. Jadi dua ini merupakan sesuatu yang berbeda. Yang satu yaitu konsepnya zikir, itu adalah hati. Yang kedua yaitu fikir, yaitu akal. Antara fikir, zikir, dan akal. Kalau dua-duanya dipadu, zikir dan fikir, dia akan menjadi manusia paripurna yang disebut dengan ulul albab, orang yang cendikia, orang yang berakal, disebutkan begitu ya. Coba 190. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Ayo, artikan. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Siapakah orang yang berakal itu? Kata Allah Jalla wa Ala, alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzaban nar. Apa kata Allah? Yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring. Inilah konsep zikir. Alladzina yadhkurunallaha, yaitu orang-orang yang mengingat Allah dalam kondisi berdiri, duduk, dan berbaring. Kalau konteks ibadah mahdhah yaitu salat, makanya salat itu boleh dilakukan dengan apa? Nek iso berdiri, duduk. Kalau nggak bisa duduk, berbaring. Ya, tapi kalau sholat berjamaah ikuti imam. Artinya apa? Kalau imam itu duduk, maka makmum harus ikut duduk. Tapi belum pernah terjadi. Kon tahu ndelok sholat lungguh kabeh. Gara-gara imame lungguh. Makanya tetap dipilih imam yang bisa berdiri. Ya kan? Kalau imam berdiri, makmum boleh berdiri, boleh duduk. Nek turu durung tahu ketok. Sampeyan tahu orang jamaah nang kene mbek kelesetan. Hah? Durung tahu? Iya kan? Kalau imam itu berdiri, makmum bebas. Mau berdiri, mau duduk, mau berbaring pun boleh sebetulnya. Enggak masalah. Tapi durung tahu ngonangi. Tentu orang kaget iki lha opo kon niku sembayang klesetan, padahal enggak masalah gitu loh.
Tapi kalau imamnya duduk, makmum harus semua duduk. Ya kan? Nek imame turu, ojo dipilih dadi imam, niku berarti wis lara. Ya kan? Kalau duduk masih pernah terjadi. Rasulullah ketika menjelang wafat, beliau ngimami sholat dalam kondisi duduk, tapi di sampingnya ada Abu Bakar As-Siddiq yang berdiri. Abu Bakar mengikuti Rasulullah dan para sahabat mengikuti Abu Bakar berdiri. Ya, kalau langsung mengikuti Rasul longgo kabeh. Itu keutamaannya salat berdiri. Ini kalau konteks salat. Kalau konteks zikir di luar salat, itu pun bisa dilakukan dalam kondisi berdiri. Ambek nyambut gawe, maklaran, zikir. Boleh nggak? Ambek ngerani nang perak, ngitung, ceklek. Ya, subhanallah, subhanallah. Keliru kok hitungane. Dipecat musik. Boleh berzikir berdiri, mau duduk juga boleh, mau berbaring berzikir boleh. Itu zikir mutlaqah, zikir yang bebas waktunya, bebas ucapan bacaannya, bebas tata caranya, mau berdiri, mau duduk silakan. Nah, itulah orang-orang yang diberikan oleh Allah untuk selalu mengingatnya, yang tidak terlaknat di muka bumi ini. Kenapa? Karena Nabi mengatakan dalam hadis At-Tirmidzi 2212 kalau tidak salah, disebutkan di situ, innad dunya mal'un, sesungguhnya dunia ini terlaknat, wa mal'unatun ma fiha, dan terlaknat apa saja yang ada di dalamnya. Semua terlaknat illa, kecuali ada 4. Apa? Zikrullah, kecuali zikir kepada Allah. Dadi wong sing zikir iku gak laknat uripe nang dunya iki. Kemudian yang kedua yaitu wama walu, orang yang melakukan perbuatan yang diridhoi oleh Allah Jalla wa Ala, enggak terlaknat. Yang ketiga al-alimu, orang yang berilmu. Siapa? Para ulama. Enggak akan terlaknat hidupnya. Para ulama. Ustadz belum ulama, seperti saya ini belum ulama, jauh. Ulama itu ilmunya luar biasa, kedalaman ilmunya, keluasan ilmunya, seluruh disiplin ilmu dia paham, ya kan? Kalau saya ini kan hanya menyajikan makanan. Kalau mereka ibarat chef yang menciptakan produk-produk, menu-menu makanan, kitab-kitab karya mereka banyak. Saya hanya menyajikan, iki lho rek Riyadhus Shalihin, iki lho rek Subulus Salam, iki lho rek Al-Kabair, iki lho rek kitab tauhid. Ibarat saya ini pelayan. Ya kan? Bukan chef. Kalau chef itu ilmu bumbunya mateng. Kalau pelayan empon-empon naik haru. Ya, itu ibaratnya begitu. Jadi ulama hidupnya tidak terlaknat. Yang keempat siapa? Wal muta'allim, orang yang belajar. Nah, kita termasuk di dalamnya. Saya, antum semua, ini para tulab, muta'allim, orang yang belajar ilmu. Supaya apa? Hidupnya tidak terlaknat. Yaitu apa? Zikrullah yang pertama disebutkan. Nah, itu dipadukan dengan apa? Dengan fikir. Tapi ingat, antara fikir dan zikir itu harus lebih kuat zikirnya. Karena fikir itu bertingkat-tingkat. Karena sesuai dengan yakni tingkat akal yang dia miliki atau intelijensianya. Dan Islam itu bisa mengakomodir semuanya. Selama dia mau merujuk kepada zikrullah, maka Allah akan menjaga akalnya, fikirnya itu. Ya. Dan yang kedua, bahwasanya Allah sebut, Allah lihat manusia itu bukan di otaknya, tapi hati, tempatnya zikir. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Dengan zikir itu hati akan menjadi tenang, dan hati itu letaknya ketakwaan. Dan Allah melihat itu hati, bukan akal. Kata Nabi, buka Muslim 2000 lo wis melbu. Oh ya wis. Afwan. 2194 kalau tidak salah. 2194. Jangan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah
Allah tidak melihat kepada rupa dan hartamu. Iya, Allah innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum. Allah tidak melihat rupa, ya, performance kita, appearance, tampilan jembleger kita. Allah nggak lihat. Kon ganteng apa enggak, langsing, putih, hitam apa enggak lihat itu. Dan juga Allah tidak melihat harta, tongkronganmu apa, perumahanmu di mana, enggak akan dilihat sama Allah semua itu. Akan tetapi Allah melihat kepada hati dan amal. iya, walakinallaha yanduru ila qulubikum, tetapi Allah melihat kepada hatimu dan amal perbuatanmu. Ada apa dengan hati? Baik, 2193. Ada apa dengan hati? Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah SAW bersabda. Apa sabda beliau? Seorang muslim adalah saudara bagi sesama muslim. Karena itu janganlah menganiayanya. Al-muslimu akhul muslim. Muslim itu adalah saudara muslim yang satu dengan yang lain. Fala yadhlimuhu, fala tadhlimuhu, jangan kau mendoliminya. Terus? Jangan membiarkannya teraniaya. Wala yahdhulhu, jangan membiarkan dia teraniaya. Bantu kalau dia dizalimi. Terus? Dan jangan menghinanya. Wala yahkiruhu, jangan kau menghinanya. Celeng, nggak boleh manggil orang celeng, mentang-mentang kon putih, ya kan? Brot, kon mentang-mentang langsing, ya. Six body apa? Sispek, ya. Sementara koncomu gembrot, mau brot, tong gentong. Gak boleh menghina saudaranya sesama muslim. Terus walaupun guyonan gak boleh. Terus takwa itu tempatnya di sini. At-taqwa hahuna, kata Nabi. Takwa letaknya di sini. Sambil beliau menunjukkan ke dadanya 3 kali. Sambil Nabi menunjuk ke dadanya 3 kali. Ini apa yang dimaksud di dada itu? Hati. Jadi keimanan dan ketakwaan itu hati. Makanya Allah itu melihat hati. Berarti tempatnya zikir, bukan fikir. Kalau zikir ini rasa, hati, ya, qalbun, termasuk yang paling utama fuadun, hati yang abstrak, yaitu hati nurani. Adapun fikir itu melengkapi saja. Kalau yang dilihat fikirnya, intelijensi quotientnya, IQ-nya yang dilihat oleh Allah, pasti Einstein mlebu surga dhisik. Karena dia IQ-nya berapa? Ngukur. Orang yang intelijensinya tinggi pasti mlebu surga dhisik, ya, menciptakan teknologi, ya, menciptakan lampu. Ada James Watt, ada Thomas Alva Edison. Mereka itu yang pikirannya hebat-hebat, tapi dia lupa dengan zikirnya. Hatinya, jiwanya telah hancur. Kenapa? Lupa dengan Allah. Gitu. Nah, kita juga begitu. Zikir ini disempurnakan dengan fikir. Makanya kita disuruh belajar supaya zikir ini kita ini terarah, ya, ada aturannya, ada reng-rengannya, dan itu sudah ditetapkan oleh para ulama. Metodologi yang sudah dibuat oleh para ulama itu bagian dari karya-karya fikir mereka. Tetapi konsep yang paling mendasar yang mereka buat adalah bagaimana manusia tetap zikrullah, mengingat kepada Allah, mengingat hukumnya, mengingat aturannya, mengingat syariatnya. Wallahu a'lam. Saya pikir cukup. Semoga bermanfaat. Kita tutup kafarat majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.